Assalamualaikum. Ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Kita lanjutkan pembahasannya tentang tata nama alkuna. Berikut adalah daftar deret homolog alkuna dan gugus alkil, yang mana nanti deret ini akan membantu mempermudah dalam memberi nama alkuna. Pada penamaan senyawa alkuna, sama seperti senyawa alkena, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk penamaan alkuna yang tidak mempunyai cabang, maka hanya dilihat dari ikatan rangkap ada di atom C nomor berapa, kemudian rantai utamanya panjangnya ada berapa. Maka untuk contoh ini, kalau kita perhatikan, CH3C, kemudian ada ikatan rangkap 3C, CH2 ditulis di dalam kurung ada 2 kali, kemudian CH3. Maka untuk mempermudah menentukan rantai utamanya, maka CH2 yang ada di dalam kurung itu diuraikan terlebih dahulu. Sehingga menjadi di sini terlihat ditulis CH2-nya sebanyak 2 kali. CH2, CH2. Sehingga kita akan mudah menentukan bahwa rantai utamanya panjangnya ada 6. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita lihat di sini, yang ada angka 2 maka harus dihitung 2 kali. Kalau tidak mau diuraikan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjangnya 6, ikatan rangkap ada di C nomor 2, maka nama senyawa ini adalah 2-heksuna. Lalu bagaimana kalau senyawa alkunanya punya cabang? Seperti yang terlihat pada contoh, di sini ada ikatan rangkap 3 dekat dengan ujung sebelah kiri. Maka langkah pertama sama seperti alkena menentukan rantai utama, yaitu rantai yang mengandung ikatan rangkap 3 kalau untuk alkuna. Sehingga rantai utamanya untuk senyawa ini kita bisa tentukan misalnya dari ujung kiri boleh, dari ujung kanan boleh, tetapi nanti kita menomorinya harus melihat bahwa ikatan rangkap harus dekat dengan ujung. Jadi seperti itu. Maka kalau kita hitung rantai utamanya itu rantai yang lurus, kita tentukan rantai utamanya rantai yang lurus, maka di sini akan terlihat bahwa ada 1 cabang. Berarti yang tidak termasuk rantai utama yang lurus ini dia merupakan cabang. Kalau kita perhatikan rantai utamanya berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 1 cabang. Maka di situ terlihat rantai utama dihitung lurus dari kiri ke kanan panjangnya ada sebanyak 6 dan hanya ada 1 cabang. Nah, sekarang kan ini ada yang belok ke bawah. Kita harus hitung juga apakah jumlahnya sama 6 atau lebih banyak. Kita lihat, kita coba. Kalau kita hitung rantai utamanya yang ke bawah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata panjangnya sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita luruskan ke kanan juga 6. Berarti sama semuanya panjang rantainya maksimal hanya ada 6. Baik lurus maupun dibelokkan ke bawah. Cuma bedanya kalau kita ngambil rantai lurus rantai utamanya ke bawah, berarti di sini ada 2 cabang. Akan terlihat ada 2 cabang. CH2, CH3, kemudian cabang yang kedua adalah CH3. Nah, kalau ada yang seperti ini di mana rantai utamanya jumlah atom C-nya sama, maka kita harus memilih yang cabangnya lebih banyak. Berarti untuk soal ini kita harus pilih rantai utamanya yang ke bawah tapi memiliki 2 cabang. Nah,
Setelah kita tahu rantai utamanya, berarti kita harus memberi nomor. Tadi sudah saya katakan bahwa memberi nomor diusahakan ujung ini paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya harus dekat dengan ujung, berarti nomornya harus kecil. Maka untuk contoh soal ini, dihitungnya dari kiri penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada sebanyak 6 atom karbon. Jadi itu rantai utamanya, ada 6 karbon, terlihat ada 2 cabang. Nah, terakhir kita harus menyusun cabangnya, karena di sini ada 2 cabang yang berbeda, yaitu CH2CH3 etil, kemudian CH3-nya metil, rantai utamanya ada 6, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Maka cabangnya harus disebutkan sesuai dengan urutan abjad, karena dia cabangnya berbeda. Etil huruf depannya E, metil huruf depannya M. Maka urutan abjadnya E dulu lebih dahulu, maka nanti yang disebut dulu adalah E. Sehingga nama senyawa ini adalah 4 etil, karena etilnya ada di C nomor 4, 5 metil, metilnya ada di C nomor 5, 2 heksuna, 2 adalah ikatan rangkap tiganya ada di C nomor 2, rantai panjangnya 6 heksuna. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang berikutnya. Jadi, pada contoh ini ada senyawa alkuna yang mempunyai rantai yang panjang, sama seperti tadi, ada yang dituliskan di dalam kurung, maka harus diuraikan. Jadi, kita lihat, ada CH2 sebanyak 3 kali, maka ini diuraikan menjadi seperti ini. Ya, ini angka 3-nya CH2 3 kali berarti ditulis sebanyak 3. CH2, CH2, CH2. Sehingga rantai utamanya di sini, rantai utamanya adalah rantai utamanya ini. Karena kalau kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 ke bawah. Kita kesampingkan ke kanan juga 5. Kalau kita hitung ini ada yang ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lurus ada sebanyak 8. Maka harus dipilih yang panjang, yaitu rantai utamanya yang lurus. Nah, kemudian rantai utama tadi yang lurus sebanyak 8, kita harus beri nomor. Kita udah nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8 atom karbon, sehingga nanti nama belakangnya adalah oktuna. Berarti di sini terlihat ada 2 cabang, yaitu CH3 metil dan ada CH3 CH CH3. Ini juga merupakan cabang. Ini rantai utamanya ada sebanyak 8. Kemudian langkah terakhir sama penyusunan cabang seperti contoh yang sebelumnya. Karena ada 2 cabang yang berbeda, CH3 cabang metil dan CH3 CH CH3 disebutnya dengan isopropil. Ini diingatkan di sini ada propil kalau rantainya lurus, isopropil posisinya kalau CH3 CH ke bawah CH3. Maka penamaannya harus disesuaikan dengan urutan abjad. Maka senyawa ini diberi nama 4 metil 3 isopropil 1 oktuna. Ikatan rangkapnya ada di C nomor 1.
Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada contoh ini, ikatan rangkapnya ada sebanyak 2. Berarti mempunyai ikatan rangkap lebih dari 1. Maka sama seperti pada penamaan alkena, berlaku juga untuk alkuna. Jika jumlah ikatan rangkapnya ada 2, nanti diberi awalan di. Jika ikatan rangkapnya ada 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada 2, diberi diuna. Kalau ikatan rangkapnya ada 3, triuna, dan seterusnya. Maka untuk contoh ini kita perhatikan ikatan rangkap ada di C nomor 1 dan ada di C nomor 3. Ini C nomor 1 dan C nomor 3. Berarti rantai panjangnya ada 4. Maka nama senyawa ini menjadi 1,3 butadiuna. Jadi butana kalau di alkana, karena ikatan rangkapnya ada 2, ikatan rangkap 3 berarti alkuna, maka menjadi butadiuna. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang penamaan senyawa alkuna, di sini ada 3 contoh senyawa alkuna yang bisa dipakai berlatih untuk pemberian nama senyawa alkuna. Selamat berlatih, mudah-mudahan pembelajaran ini memberikan kemudahan kalian dalam belajar tata nama alkuna. Terima kasih. Assalamualaikum.